Halo, selamat datang di Winsiling. Untuk bacaan kali ini judulnya adalah pesan pengantar ke jalan takdirmu. Ya, kita lihat di sini bagaimana petunjuknya. Ya, perkenalkan bagi yang baru di channel aku. Salam kenal, aku Winsiling, bisa panggil aku Wins. Tujuan aku membuat channel YouTube ini, video-video ini adalah hanya untuk sekedar berbagi pesan, menjadi penyambung pesan semesta bagi mereka yang mungkin membutuhkan pesan-pesan ini. Nah, di sini aku sistemnya sebenarnya kayak pilih kartu, pilih pile, tapi kali ini aku memakai atribut amethyst kristal ini. Kalian bisa pilih sesuai dengan bentuknya, ketarik ke yang mana. Ya, di sini ada 3 pilihan, aku tetap bilangnya pile 1, pile 2, pile 3. Ya, kita lihat yang pertama, batunya seperti ini. Ya, freeform amethyst. Lalu yang kedua kita ada amethyst, bentuknya dipotong bentuk hati seperti ini. Ya. Lalu yang pal 3 di sini bentukannya tower kecil. Ya, menara kecil di sini. Ya. Ini pilihannya. Boleh pilih lebih dari satu, kalau ketarik lebih dari satu, kadang ada kalanya ketarik ketiga-tiganya, itu juga kadang bisa terjadi. Ya, jadi ikuti saja intuisinya bagaimana. Kalau yang kamu pilih, seperti kamu rasa seperti kurang resonate dengan diri kamu bisa coba pilih yang lain. Mungkin kadang ada kalanya kita salah narik intuisi, ya, itu bisa terjadi karena tergantung kondisi pikiran kamu, setenang apa kamu. Bisa coba pilih yang lain. Kalau sama sekali nggak ada yang kamu rasa resonate, berarti mungkin bacaan ini belum untuk kamu, atau kamu mungkin belum membutuhkan pesan-pesan yang ada di sini. Oke, kita langsung mulai aja. Aku akan mulai dari pile nomor 1. Kalian bisa langsung skip videonya, dicepetin ke pile nomor kalian, atau mau klik di di kolom deskripsi ada timestamps yang aku sudah tulis di situ. Kamu tinggal klik aja di situ. Ya, semoga ini bisa bermanfaat untuk kamu semua, bisa resonate, dan semoga kalian bisa enjoy bacaan ini. Terima kasih banyak. I'll see you guys in the reading. Halo pal nomor 1, bagi kalian yang memilih kristal amethyst yang bentuknya freeform seperti ini, ya, cutting sembarang, ya, cutting bebas, makanya disebutnya freeform. Ini adalah bacaan kamu, ya, yang judulnya pesan pengantar ke jalan takdirmu. Kita langsung lihat aja, ya. Aku langsung masuk ke kartu-kartunya kali ini, ya, karena aku akan pakai 3 deck kartu, ya, untuk bacaan kali ini. Kita mulai dari tarotnya dulu seperti biasa, ya, pal nomor 1. Nanti mungkin ada penjelasannya di tengah-tengah kenapa kamu ketarik ke kristal yang bentukannya seperti ini, ya, pal nomor 1. Oke, let's see. Aku doa sebentar. Oke, pal nomor 1. Aku akan ambil 4 kartu dari deck ini. Kita lihat, ya. Oke, aku nggak baca kartu kebalik. Kita ada Seven of Pentacles. Ya, Seven of Coins. Lalu kita ada Nine of Cups. Oke, aku akan ambil 2 kartu lagi. Oke, ya, ada The Moon. Lalu ada Two of Swords. Oke, ini udah jelas banget sih. Ya, gini, yang aku langsung tangkap untuk pal nomor 1, kamu sekarang sedang mungkin, entah ini sedang lagi dalam pembukaan ini, atau mungkin sebentar lagi akan ada pembukaan sebenarnya jalan takdir kamu. Ini sebenarnya adalah cita-cita kamu sendiri loh, pal nomor 1 yang aku lihat. Ya, karena ada Nine of Cups di sini, karena judulnya ini kita ngomongin tentang jalan takdir. Berarti sebenarnya apa yang kamu cita-citakan dalam hidup itu sebenarnya sudah takdir kamu. Kenapa kamu punya cita-cita itu? Kenapa kamu bisa sampai kepikiran cita-cita itu, pal nomor 1? Ternyata itu udah di blueprint kamu. Karena kamu tuh secara bawah sadar, jiwa kamu tuh udah tahu kalau nanti kamu memang hidup ini nih, hidup kamu yang sekarang ini, tujuannya itu memang ke sana. Ya, pesan kencang dari semesta untuk kamu saat ini, fokus terus ke apa yang kamu inginkan dari batin kamu. Jangan takut bergerak ke arah sana. Kamu semakin kesini, semakin paham sama apa yang kamu mau dan gak mau, pal nomor 1. Karena kamu sekarang paham dan sangat-sangat belajar kemana aku harus memupuk energi saya. Ke situasi yang seperti apa, ke orang-orang yang seperti apa, ke pekerjaan yang seperti apa, dan lain-lain.
Karena di mana kamu menempatkan diri kamu, ya, dengan hubungan dengan seseorang, dengan situasi dengan seseorang, atau apapun itu, di situ kamu menanam. Ya, jadi penanaman ini terjadi setiap saat. Nah, sekarang tinggal kamu mau milih kamu mau nanam di mana. Apakah kamu mau menanam di tanah yang memang sudah gersang? Menanam di tanah yang gersang, mau disiram setiap hari juga akan gak tumbuh kan? Gak ada buahnya ibaratnya pohonnya. Nah, hal-hal seperti ini kamu sedang banyak disadarin sama hal-hal seperti ini, poin nomor 1. Karena kamu sebenarnya sedang diantar menuju jalan yang lebih sebenarnya. Entah itu pekerjaan, entah itu relationship, dan lain-lain. Kenapa? Karena kamu sudah coba memupuk di tempat yang sekarang. Kamu udah coba nyiram, tapi ternyata nggak tumbuh. Berarti kan jiwa kamu sudah semakin tahu, berarti ini bukan lagi yang saya mau di sini. Rasanya menyiram sesuatu yang kamu tahu sendiri nggak tumbuh itu sebenarnya kamu menyimpan kepahitan kepedihan hidup kamu sendiri. Banyak orang yang sampai nyangkut bertahun-tahun loh kayak gini. Dia nggak bahagia. Memaksakan situasi atau keadaan entah karena apapun itu. Ya. Ketakutan. Pasti ketakutan. Ketakutan untuk mengambil langkah ke arah yang dia tahu sebenarnya yang harusnya dia ambil. Tapi selalu menutup jalannya sendiri. Nih, Two of Swords. Selalu ada aja seolah-olah halangannya. Tapi pesan dari semesta untuk kamu, jalan menuju takdir kamu ini, itu memang harus melawan rasa takut kamu. Karena di sini ada The Moon. Yang nutup jalan takdir kamu itu ini. Bagaimana caranya supaya kita tidak takut sama pilihan jalan bahagia kita sendiri? Kamu pahami dulu kamu happy gak happy-nya apa. Kamu pahamin dulu tentang menanamnya ini yang tadi aku bilang. Kalau kamu sudah paham, ketakutan ini lama-lama bisa terjawab. Kenapa saya takut? Dan ketika kamu tahu jawabannya kenapa saya takut, kamu baru bisa membenahinya. Poin nomor 1. Lawan dari ketakutan apa? Keyakinan. Ya berarti fokus di keyakinannya. Saya nggak punya rasa percaya diri, Kak. Rasa percayamu terhadap Tuhan semesta kamu tingkatkan. Karena energi semesta ada di dalam kamu. Tingkatkan itu, maka otomatis rasa percaya diri kamu akan naik. Otomatis manifestasi ke jalan takdir kamu akan lebih terbuka. Karena untuk kamu bisa membuka jalan ini, lagi-lagi kamu harus benar-benar tahu dan paham maunya kamu apa, cita-cita kamu apa, dan kamu fokus ke sana. Kamu selaraskan diri kamu ke sana. Jangan cita-cita kamu di sana, kamu fokusnya malah ke arah yang berbeda. Kamu menempatkan diri kamu ya ke arah yang berbeda. Ya berarti cita-cita kamu nggak akan pernah tercapai. Contohnya gimana? Ini hanya contoh ya, aku nggak bilang kamu seperti ini. Contoh lah, orang mau sukses, tapi dia nggak mau upaya. Berarti kan suksesnya sebelah sana. Nggak mau upaya, ya dia jalannya sebelah sana dong. Ya, mana ketemu? Di mana ketemunya? Gitu. Sama cita-citanya bahagia, Kak. Ya, tapi kamu selalu menempatkan diri kamu di dalam jalan ketidakbahagiaan kamu. Tidak selaras. Bahagian itu pilihan, poin nomor 1. Makanya banyak orang yang tersangkut, bahkan ada yang sampai puluhan tahun mengesampingkan kebahagiaannya. Berarti dia memilih untuk hidup tidak bahagia sebenarnya. Mau alasannya apapun sebenarnya. Aku nggak menggampangkan situasi ini, poin nomor 1. Beberapa dari kamu mungkin situasinya rumit. Tapi kuncinya ini yang tadi aku bilang. Serumit-rumitnya hidup kamu, sebenarnya Tuhan semesta setiap hari selalu kasih kesempatan kamu, opportunity untuk bergerak ke arah kebahagiaan kamu yang adalah takdirmu. Kalau kamu yakin sama ini. Segala keputusan yang kamu belum bisa ambil sampai sekarang, poin nomor 1 itu fix karena ketakutan kamu sendiri. Karena demunnya sangat kenceng di sini energinya. Ketakutan akan apa? Akan kehidupan yang kamu gak pernah rasakan sebelumnya.
sesuatu yang belum ada gambarannya. Padahal kita hidup setiap saat tuh sebenarnya nggak tahu pasti gambaran ke depan tuh apa. Ya tapi Kak, aku masih dapat gaji bulanan. Iya, oke. Gaji bulanan kamu bisa hilang kapan aja kalau Tuhan semesta mau ambil itu. Hidup kita tuh nggak ada yang pasti. Sekarang giliran kita mau respon bagaimana terhadap ketidakpastian ini. Poin nomor 1, makanya di sini freeform, potongannya acak sembarang. Ya, hidup kamu bisa nyaman nggak? Hidup kamu bisa pegang dalam iman kamu nggak? Kalau apapun hal random yang terjadi di hidup saya bisa tetap kuat. Saya bisa tetap punya keyakinan kalau ini jalan menuju keselarasan saya. Ya, jadi ketakutan-ketakutan akan melepas kemelekatan kamu dan lain-lain. Itu terjadi karena ini. Karena kamu takut, mungkin ujian kamu, karma kamu adalah untuk bisa tenang di dalam ketidakpastian itu. Sedangkan orang-orang tuh maunya, ya saya maunya yang pasti-pasti aja. Nggak masalah kamu yang mau pasti-pasti aja, tapi jangan melekat sama hasil dari sebuah kepastian itu. Karena itu yang akan nyiksa diri kamu sendiri. Karena seperti aku bilang, hidup itu serandom itu, setidak pasti itu. 5 menit, 10 menit dari sekarang kalau semesta mau, terjadi. Jadi hidup kalau mau tenang itu adalah bisa nerima ini. Kalau memang tidak akan ada hal yang pasti. Jadi kita kalau udah kayak gini, kita nggak maksain hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dipaksain. Atau jadi ketakutan sama hal-hal yang sebenarnya kita nggak perlu takut. Poin nomor 1. Selama kamu tahu apa yang kamu inginkan dan kamu fokuskan ke sana. Kamu fokus menanam ke arah sana. Itu doang sebenarnya. Sebenarnya solusinya tuh simple. Tapi jalanin ya. Sulit bagi yang belum punya kesadaran ini. Kalian itu kenapa pilih ini? Ya karena poin nomor 1 ini adalah jiwa-jiwa yang sebenarnya butuh kebebasan. Ya. Dan jiwa-jiwa yang butuh kebebasan ini harus bisa tenang dengan kebebasan semesta mengatur kamu di sini. Ya, poin nomor 1. Ujung-ujungnya kalian kalau di titik kesadaran tertinggi kalian hidup akan lempeng banget. Masalah-masalah pikiran, beban-beban mental kalian itu bisa jadi nggak ada. Kamu ngejalanin hidup, yang penting kamu tahu arahnya kemana, kamu sukanya apa. Dan ternyata hidup basically cuma seperti itu. Poin nomor 1. Jadi bagi kalian yang merasa jalan saya ditutup-tutup terus, atau mungkin saya jadi kehilangan arah, itu bisa jadi karena pemahaman ini. Kamu lagi mau dikasih tahu. Karena manifestasi kamu terblok dengan energi ketakutan kamu akan ketidakpastian itu. Jalan kamu jadi banyak yang kepending. Karena apa yang kamu tabur di situ nggak bisa berbuah. Paham ya, poin nomor 1. Oke, sekarang kita masuk ke kartu-kartu oracle-nya. Kartunya sama ya, mirip begini, cuman ini beda deck. Ya, aku pakai kartu oracle sekarang. Oke, aku doa sebentar. Oke, poin nomor 1. Jadi jalan menuju takdirmu ini akan terbuka ketika kamu bisa melawan rasa takut kamu. Ya, kita takut itu wajar. Poin nomor 1, aku nggak bilang kita nggak mungkin nggak takut. Ketakutan mungkin yang akan membuat kamu jadi punya daya juang. Tapi, kalau ketakutan yang tidak sehat, kita belum paham bagaimana memprosesnya, daya juang kamu bisa jadi sia-sia. Ya, maksudnya aku nggak bilang sia-sia gimana, cuman energi getaran yang kamu bawa, ketakutan itu ketika diproses, ya akhirnya membawa daya juang dan keberanian. Sebenarnya itu seseorang sudah mengalahkan ketakutannya. Tapi seseorang yang belum berhasil mengalahkan ketakutan, dia akan terjebak di situ. Jadi upaya-upaya yang dia bawa dari rasa takut dan parnoknya dia gitu ya,
Yaitu yang tadi aku bilang, itu jatuhnya jadi sia-sia karena energinya bertolak belakang sama buah positif yang dia mau petik. Gitu. Balik lagi ke hukum tabur tuai, Paul nomor 1 sebentar. Kartu kamu jatuh 1, kita lihat ya di sini, The Revolutionary. Ya, kalian itu adalah orang-orang jiwa-jiwa yang secara takdir seperti revolusioner. Ya, kalian itu pembawa perubahan-perubahan. Tapi perubahan itu dimulai dari diri kamu sendiri. Jadi akan ada satu titik di dalam hidup kamu yang akan benar-benar perubahan drastis itu akan terjadi. Paul nomor 1. Ke arah cahaya kamu yang sesungguhnya. Dan ketika kamu sudah pegang obor ini, kamu akan jadi api inspirasi untuk orang banyak. Mungkin banyak orang yang akan berubah hidupnya secara lebih positif gara-gara kamu. Kamu tuh revolusioner ya, seperti itu. Di sini. Kamu kalau udah paham sama jiwa kamu ini, kamu ketemu sama jalan kamu nggak akan takut lagi sama yang namanya perubahan. Justru kamu malah pengen ngerombak, entah itu ngerombak sistem, ya, merombak pola pikir, mindset, dan lain-lain seperti itu. Bukan cuma di kamu aja. Ini bisa kesebar kemana-mana. Maksud kamu bisa membantu orang-orang di dalam perihal ini juga, ya. Nah, di sini ada soul work. Ya udah, berarti takdir kamu mungkin sebagian besar dari kamu, pekerjaan kamu yang selaras sama takdir kamu adalah yang berhubungan sama revolusioner ini, revolusi ini. Ya, berarti kalian itu pekerjaan-pekerjaan yang nantinya akan paling selaras untuk kamu adalah sesuatu yang bisa membawa perubahan positif. Entah apapun itu, sangat kompleks ya, sangat banyak. Cuman ini lebah ini melambangkan rezekimu. Ya, berarti takdir rezeki kamu adalah soul work. Bekerja dengan jiwa. Bekerja menyentuh jiwa-jiwa orang lain. Entah dengan cara apa. Ya, menyentuh jiwa-jiwa orang lain itu banyak. Motivator, mentor, psikolog, tarot reader, anything. Mungkin kalian sangat cocok ke sana. Ya gitu, yang sifat-sifatnya banyak yang reflektif. Ya, tapi untuk kamu siap untuk ini, kamu akan sudah melalui banyak soul work kamu ini dan reflect ke dalam diri kamu. Ini sudah ini kan dia kayak ada mirror ya gitu. Jadi ini ibaratnya nih ada swan angsa ya. Terus ini ada cermin dan dia tercerminkan lagi ke sini. Berarti kan ngomongin tentang reflect, sesuatu yang terrefleksikan. Berarti untuk kamu menemukan jalan takdir ini butuh refleksi yang sangat dalam ke dalam diri kamu sendiri. Kamu butuh banyak PR jiwa yang kamu sudah jalanin gitu loh, Paul nomor 1. Sebagian besar dari kamu ya ini masih menjalaninya, PR jiwa ini. Sacred sexuality. Ya. Di sini dalam artian sebenarnya ini lebih kayak ke daya ekspresi kalau yang aku lihat ya, sacred sexuality ini. Jadi bukan gimana-gimana, beberapa dari kamu mungkin ada yang ya kita di sini ngebahas netral ya, dalam artian secara seksualitas mungkin karmanya di kehidupan saat ini ada challenge di situ. Kalau memang kamu terlahir seperti ini, ya masalah sexuality, ya apapun orientasi kamu dan lain-lain, Paul nomor 1, itu berarti kamu bawa karma, kamu bawa sesuatu tujuan gitu loh, kenapa kamu seperti itu. Ketika kamu sudah terima diri kamu dan kamu pilih jalan bahagia kamu, disitulah kamu baru bisa membawa dampak-dampak positif. Ya, yang seperti ini karma. Ya, bukan kayak kutukan, bukan kayak apa, tapi memang dia sedang menjalani hidupnya sebagai ini. Dan itu kamu cari makna spiritualnya apa. Bisa membawa kebaikan lewat situ. Ya, orang terlahir seperti berbeda ini, ada yang terlahir limbs-nya atau anggota tubuhnya lengkap, ada yang tidak lengkap. Ya. Jadi kayak apapun itu, dia membawa sebuah karma dalam hidupnya itu. Tetapi hanya sebagian yang bisa menemukan makna terdalam dari segala kelebihan kekurangannya seperti itu. Kita semua nggak ada yang sempurna. Ya, nggak ada.
kita ada lebih apa? Pasti kita ada kurang apa? Ya, jadi kalau sudah tahu sama-sama tidak sempurna, buat apa kita menghakimi? Ya, mungkin kamu hidup banyak melewati penghakiman dari sekitaran kamu. Power nomor 1 di situ kamu belajar untuk melawan rasa takut. Takut jadi apa? Takut bahkan takut jadi diri kamu sendiri. Karena di sini refleks tiap kali kamu lihat diri kamu di kaca, kamu melihat sesuatu sosok yang mungkin kamu tidak inginkan. Andaikan aku lebih begini, andaikan aku lebih begitu. Seolah-olah kita menyalahkan takdir. Padahal sebenarnya kamu, satu persatu dari kamu ya, power nomor 1, kalian membawa tugas kebaikan. Kalau kalian sebenarnya mau untuk itu. Dan kamu hanya bisa melakukan ini dengan kamu menemukan kebebasan jiwa kamu dulu, power nomor 1. Ya, kalian yang punya karma ke arah kebebasan ini pasti melewati situasi hidup yang akan mengekang abis-abisan kamu. Entah ini orang tua kamu, entah ini komunitas kamu, ya, apapun. Bahkan ada yang terkekang di dalam komunitas spiritualnya di sini aku lihat. Ya, ini challenge yang sangat tidak mudah. Ya, power nomor 1. Jadi, di mana kamu berkembang dan bertumbuh, kamu analisa kembali, saya merasa diri saya masih bisa berkembang banyak atau bertumbuh banyak di dalam relasi ini atau tidak, di dalam situasi ini atau tidak, selaras nggak dengan bahagia saya. Kalau saya nempatin saya di situasi yang terus bikin saya tidak bahagia, terus bikin hati saya tercoreng-coreng misalkan ya, seperti itu, luka batin itu terus terjadi di situ. Padahal kamu sudah berusaha mencari damai dalam diri. Berarti kamu di tempat atau di situasi atau dengan orang yang tidak tepat, power nomor 1. Kalau masih bisa dicari solusi sama-sama, keduanya sadar ya, misalkan ini kamu dengan seseorang, keduanya sadar untuk saling bisa membenahi, saling bisa memperbaiki, it's okay, nggak masalah. Tapi kalau hanya kamu yang berjuang di sini, kamu akan terus timpang hidupnya. Berat sebelah. Kebayang nggak tiap hari badanmu miring karena berat sebelah? Jalannya kayak zombie gitu. Power nomor 1. Dan betapa capeknya hidup seperti itu. Kamu mau ketemu rezekimu, takdir dalam rezeki, takdir beberapa dari kamu takdir dalam jodoh, karena di sini juga ada ya beberapa yang belum merasa menemukannya. Ini kuncinya. Refleksikan pesan ini ke dalam kamu. Mulai minta petunjuk sama semesta. Bawa dalam doa kamu lagi. Jadilah sesuatu, ya seseorang lah ya. Jadilah jiwa-jiwa yang bisa dibentuk sama semesta. Ya, dibentuk sesuai dengan versi terbaik kamu. Karena yang tahu versi terbaik kamu tuh Tuhan semesta lagi. Power nomor 1. Ya, ingat, kamu lahir dengan kondisi apapun itu emang udah diciptainnya begitu. Nggak kurang, nggak lebih. Ya, siapa yang di dunia ini yang berhak ngomong kalau kamu kurang ini, kamu kurang itu, dan lain-lain? Maksudnya kekurangan, misalkan ya kayak tadi aku bilang tubuh fisik dan lain-lain seperti itu. Ya, ini kamu bertemu, pelajaran hidup kamu bertemu dengan situasi orang-orang yang bermain Tuhan sendiri. Ya, karma bergulung di sini, power nomor 1. Ya, ternyata rezeki jodohmu di sini energinya ada. Berarti kamu adalah orang-orang yang punya takdir baik sebenarnya dalam jodoh dan rezeki. Selama pesan-pesan tadi kamu tahu, kamu paham. Oke? Power nomor 1. Oke, aku akan lihat dari kartu-kartu berikutnya. Oke, kartu ini tadi mental sendiri dan kita lihat ya, ada reconsider, oke? Ya, aku shuffle kartu-kartu lainnya, aku doa sebentar. Oke, ya,
Ya, pahlawan nomor 1. Aku akan ambil 4 kartu lagi, tapi ini tadi ada tambah ini jadi 5 ya. Oke. Bagi kalian yang selama ini seperti mengkhianati kebahagiaan kalian sendiri, hidup menjauhi keselarasan diri ke arah sana, hidup benar-benar tidak dengan menerima diri kamu sepenuhnya dan tidak takut sama itu, mulailah minta maaf dengan diri kamu sendiri, Pak nomor 1. Karena seperti aku bilang, nggak sedikit dari kamu yang menempatkan diri, padahal kamu sendiri udah tahu itu kamu nggak happy di situ. Kamu nggak happy dengan berpura-pura, kamu nggak happy dengan apapun itu. Cari cara bagaimana kamu bisa benar-benar otentik sama diri kamu sendiri, apa adanya, baru bahagia yang apa adanya akan ada sama kamu. Dan maafkan juga bukan hanya diri kamu sendiri, Pak nomor 1, tetapi orang-orang yang mungkin membawa luka. Tetapi luka itu sebenarnya adalah bentuk pelajaran hidup. Semakin kita luka, sebenarnya kita analisa kenapa saya luka. Kenapa omongan orang ini membuat hati saya luka. Ada apa di dalam diri saya sehingga ini bisa tercongkel. Berarti di dalam kamu memang ada trauma atau luka yang bisa dicongkel sama orang ini. Reflect kembali. Analisa kembali. Ketika kamu sudah bisa memaafkan diri dan memaafkan orang itu, siapapun itu, dia mau ngomong apapun, mau ngomong kasar sampai sekasar-kasarnya sama kamu, kamu gak akan terpengaruh sedikit pun dari itu. Pahlawan nomor 1. Kamu sudah membawa cinta kasih yang utuh dalam diri. Itu bentukan takdir kamu. Menjadi saluran cahaya ini. Dengan apa adanya diri kamu. Oke? Improving health. Ya, sebagian dari kamu mungkin takdirnya dengan seperti ini, kamu sangat jauh bisa hidup dengan lebih sehat. Sehat batin, sehat jasmani, sehat mental. Ini semua akan improve ke depannya. Ya, karena takdirmu sebenarnya secara kesehatan dan keseimbangan energi-energi yang tadi aku bilang, itu sangat baik. Rezekimu, percintaan, dan lain-lain. Ya, mental semua. Bisa banget ini pahlawan nomor 1. Listen to your intuition and yes. Apapun yang tadi hadir dalam intuisi kamu ketika kamu mendengarkan pesan-pesan tadi, pahlawan nomor 1, aku konfirmasikan di sini. Apapun yang muncul di batin kamu, jawabannya adalah ya. Dengarkanlah intuisi kamu lagi. Ini pesan semesta yang sangat kencang sekali. Karena apa yang kamu bilang, apa yang dijawab iya ini adalah jalan menuju takdir kamu. Oke? Pahlawan nomor 1. Ya. Sampai di sini aja pesannya. Ya. Maaf kalau ada salah-salah kata pahlawan nomor 1. Dan sebelum aku menutup bacaan ini, ada beberapa energi zodiak yang hadir di pahlawan nomor 1. Mungkin ini bisa menjadi petunjuk tambahan aja untuk kamu. Ya, kita ada Pisces, sangat strong. Ya, di pahlawan nomor 1. Lalu ada Leo, Aquarius, Taurus, Scorpio, Libra, dan Gemini. Ya, itu zodiak-zodiaknya cukup banyak. Oke, sampai di sini aja bacaannya. Semoga bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Makasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channelku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ, silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channelku. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini. Atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Ya,
Ya di situ ada personal reading, ada spiritual mentoring, ada tarot mentoring, apapun yang kamu rasa terpanggil, silahkan. Kalau mau tanya-tanya dulu, tanya-tanya saja. Ya, biasa aku langsung kirim katalognya untuk kamu bisa baca-baca dulu. Ya intinya apapun yang tersedia berlaku bagi apapun siapapun dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang hanya diperlukan saja. Apapun situasinya pasti akan ada petunjuknya, dan privasi juga tentunya aman dan terjaga. Terima kasih banyak Pak nomor 1 atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh untuk segala yang terbaik. Semoga semua dilancarkan, sehat, sukses, bahagia selalu Pak nomor 1, dan good luck dalam perjalanan kamu ke depan. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Terima kasih banyak, take care, and have a nice day. Pile nomor 1, bye-bye, see you. Halo pile nomor 2, bagi kalian yang memilih ametis yang bentukannya hati, ini adalah bacaan kamu yang judulnya pesan pengantar ke jalan takdirmu. Oke, pile nomor 2, kita langsung masuk ke kartunya ya kali ini. Kita lihat petunjuknya gimana. Pile nomor 2. Aku nggak baca kartu kebalik ya, aku doa sebentar. Oke. Kita ada The Magi, Magician, ya itu kartunya. Oke. The Hermit. Sebentar ya, aku ambil kartunya. Ini tadi jatuh. The Lovers. Ya, aku udah feeling sih The Lovers ini akan keluar karena ini bentukannya hati. Satu lagi mental ke belakang sana sebentar ya. Pile nomor 2. Ya. Sorry, aku sampai harus pause video kamu. Karena aku ini nyelip tadi ke belakang ya. Dan di sini ada 8 of Wands. Dan tadi pas aku pause video kamu, aku nggak ngeh ya, pas tadi aku mau mulai lagi itu tadi di menit 1 detik 11 ya. Ya, jadi menit 1 detik 11 itu pertanda semesta ya. Lovers ya. Ini energinya lumayan complicated ya, pile nomor 2. Jalan hidup kamu sangat-sangat unik tetapi complicated energinya. Bahkan takdirmu aja itu kayak bikin perut aku tuh rasanya muter rasanya. Energi di situ. Pile nomor 2. Gonjang-ganjing kehidupan kamu, terutama dalam segi relasi, hubungan-hubungan kamu dengan orang-orang ya, pasangan dan lain-lain. Luar biasa. Ya, pile nomor 2. Hati makanya ya di sini, dan di sini ada kartu Lovers. Nggak ada yang kebetulan di sini, pile nomor 2. Dan di sini ada The Magi, Hermit, sama 8 of Wands. Jadi gini, kenapa ini semua complicated? Pile nomor 2, kalian membawa karma leluhur yang sangat kental sekali dalam perjalanan takdir kamu ini. Ya. Jadi, kalau udah kayak gini, masalah pasangan hidup itu sudah pasti akan complicated. Kenapa? Karena kalau pasangan hidup kamu nggak bisa selaras dengan penyembuhan karma leluhur ini, ya, maka tidak akan bisa sembarang orang ini hadir dalam hidup kamu. Biasanya hadir sementara, selesai. Hadir sementara, selesai. Atau bahkan ada yang mau hadir nggak jadi, akhirnya jomblo misalkan seperti itu ya, pile nomor 2. Ini aku udah ngeliat nih perputaran karma dalam love life kamu itu nggak mudah, karena ternyata kamu bawa karma leluhur. Ya, gitu. Jadi aku merasakan ada energi ini. Kalian ini adalah jiwa-jiwa yang sangat perasa, sensitif, pile nomor 2. Ya, mungkin kalian memang literally sensitif dengan energi beberapa dari kamu. Ya, beberapa dari kamu mungkin membawa bakat spiritual yang sebenarnya kamu belum sepenuhnya pahami.
ya. Gitu. Jadi banyak banget situasi-situasi kehidupan dalam bentuk pembelajaran itu kamu itu harus lewatin sendirian. Ya, dan kayak hidup kamu itu tuh sering banget ketepak sama pelajaran hidup yang sifatnya cepat atau bertubi, Pal nomor 2. Ini ada di garis takdir kamu. Ya, kadang tuh rasanya bertubi tuh kayak ampun ini baru selesai atau bahkan belum selesai udah datang lagi gitu ya, seperti itu ada aja gitu. Karena memang gini ya, ini aku jelasin sedikit dulu. Faktor takdir. Kita semua punya faktor takdir dalam hidup. Ya, Pal nomor 2. Tapi persentasenya sebenarnya lebih kecil daripada faktor free will kita. Kita tuh sebenarnya punya kebebasan untuk memilih dan menentukan nanti buah yang kita petik tuh apa dari tabur tuai kita sendiri, dari pilihan hidup kita sendiri dan lain-lain. Ya, Pal nomor 2. Tapi ada beberapa orang, ini lagi-lagi berbeda ya setiap orang, yang punya persentase takdirnya itu lebih besar daripada yang lainnya karena sebesar itu karma leluhur yang dia bawa. Ya, nah kalian adalah orang-orang itu. Orang-orang yang mempunyai elemen takdir yang sangat kental. Ibaratnya, hidup nggak bisa terlalu banyak neko atau milih. Nah, ujian kamu di sini adalah ego. Kenapa? Karena ego itu punya keinginan-keinginan. Entah itu keinginan daging, entah itu keinginan jasmani, entah itu keinginan apapun itu ya. Yang sifatnya ya duniawi sebenarnya. Ya, seperti itu Pal nomor 2. Duniawi itu nggak harus selalu kita ngomongin cuan ya. Tapi pasangan hidup itu termasuk duniawi. Ya, kita pengennya apa, saya maunya gini, saya maunya gitu. Jadi kayak aku ngelihat sebenarnya free will kamu di sini itu sebenarnya lebih kayak ke kompromi sama semesta. Ketemu di tengah. Ya, tapi takdir kamu nggak bisa jauh-jauh dari jalan takdir karena kamu sudah punya elemen kontrak jiwa ya, ibaratnya nih kalau kontrak jiwa ya, ini bagi kalian yang percaya aja, yang percaya nggak percaya silahkan, cuman kita hidup itu sebenarnya ada kontrak jiwanya. Kita tahu sebenarnya udah tahu kita tuh lahir dari emak bapak yang mana, kita nanti akan tumbuh di lingkungan yang seperti apa, ya nanti punya melewati challenge-challenge yang seperti apa untuk menemukan satu pelajaran atau kesembuhan dalam jiwa. Ya. Nah, kamu biasanya mungkin orang lain kontraknya selembar gitu ya. Kamu bisa 5 lembar sendiri. Pal nomor 2. Nah, kalau itu sudah ada di kontrak, kamu nggak bisa ganggu-gugat. Kontrak itu akan selesai ketika kamu mati, selesai. Gitu, Pal nomor 2. Meninggal, maaf ya. Ya pasti deh, Pal nomor 2 ini tuh banyak banget mungkin ujiannya dalam ego adalah kayak saya pengennya jalan ke sana, hidup muterin saya ke sana. Saya rencananya ke sana, batal blas, saya malah ke sana. Nah, saya maunya jadi orang biasa-biasa aja, tapi ternyata harus masuk spiritual. Nah, ya Pal nomor 2. Kalian itu adalah punya leluhur ya, atau mungkin keturunan sebenarnya orang-orang yang juga punya energi ini ya, bakat energi spiritual sebenarnya. Pal nomor 2, nggak tahu kamu tahu apa enggak. Ini pasti ada di garis ayah atau ibu kamu, sebagian besar ini dari ibu kalau yang aku lihat ya, garis feminin. Sebentar. Ini aku langsung ngomong aja, Pal nomor 2, kalau leluhur-leluhur kamu ini ketika pada saat zamannya mereka hidup banyak yang menyalahgunakan energi spiritual atau energi alam. Ya, gitu. Jadi karmanya turun ke kamu nih saat ini. Pal nomor 2. Ya.
anggaplah gini, ya kita positive thinkingnya. Oke, mungkin yang namanya juga zaman dulu ya, zaman masih maaf lebih primitif dari saat ini. Mungkin beliau tidak sepenuhnya tahu apa yang dia lakukan. Ya, contoh kamu yang punya eyang, siapalah keturunanmu ya, entah ini bisa jadi bapak ibumu sendiri atau kakek nenekmu atau siapa, orang pintar misalkan. Tapi ternyata ada memakai energi hitam juga. Gitu. Nah itu tandanya leluhur kamu kalau dia pakai energi hitam, berarti kan dia ada kontrak sama entitas gelap, entitas bawah. Nah kontrak itu tandanya jiwa dia sampai sekarang belum bisa lepas, masih dikurung di situ. Ya, nih masih dikurung. Ya, jadi jiwa-jiwa mereka ini, kenapa leluhur-leluhur ini ada di dalam jalan kamu, Pal nomor 2, sebagian besar itu untuk sebenarnya minta tolong sama kamu. Kali ini kamu yang hidup di zaman sekarang, hidup di inkarnasi kamu sekarang ini, bisa memutihkan karma ini sebenarnya. Pal nomor 2, makanya di sini gambarnya hati. Memutihkan karma ini caranya bagaimana? Dengan energi welas asih, cinta kasih semesta. Kamu menjadi penyalur energi ini. Banyak dari kalian misalkan ya, contoh kalau kalian memang jalan ya, nggak bisa jauh-jauh dari spiritual, kalian misalkan akhirnya panggilan hidupnya ya mau nggak mau ke arah jadi penyembuh, kamu mungkin punya bakat kesembuhan atau apa, itu fix begini kasusnya. Jadi kamu bayar karmanya ini dengan kamu berbagi kesembuhan ke orang-orang. Ya, kalau dulu dia melakukan itu dengan maaf ya, misalkan melakukan mungkin praktek hitam dengan meraup keuntungan, mengambil uang. Mungkin saat ini kamu melakukan putih, tapi kamu nggak bisa mengambil keuntungannya. Jatuhnya ya apapun itu bentuknya sukarela dan lain-lain. Tapi kamu nanti akan datang rezeki dari tempat-tempat yang berbeda. Ya, jadi setiap orang punya jalan yang beda-beda. Jadi kamu yang rasain lagi intuisi kamu gimana. Ini pemahaman batin kamu itu untuk kamu ketemu sama rasa cinta, cahaya dalam diri kamu yang paling besar, ya kesadaran batin yang paling besar itu, jalan kamu banyak sendiri untuk sampai pemahaman ini. Tapi semakin kamu sendiri, semakin kamu ini ya, kamu akan semakin cepet ngerti sama ini semua. Nah makanya aku bilang kan hidup kamu tuh rasanya kayak kehantam, kayak maaf ya, kayak energi kayak tabrakan beruntun gitu. Baru ketabrak satu lah, ketabrak lagi, energi itu kayak gitu. Itu karena kamu ditempa dengan sangat cepat. Pal nomor 2, supaya kamu siap untuk ini. Dan kalian ini punya jodoh spiritual, pal nomor 2, jodoh yang sama-sama atau mungkin bisa mendukung kamu dalam proses ini. Karena makanya kayak biasanya masalah perjodohan untuk pal nomor 2 ini sangat strict, sangat ketat. Karena kamu nggak bisa sama sembarang, kamu nggak punya free will di situ. Orang yang sama kamu ini bahkan sudah ada di kontrak, kamu harus ketemu sama orang ini nanti kalau kamu udah siap. Jadi biasanya kalau bukan itu, akan amburadulakan kacau. Gitu ya, atau bahkan nggak dikasih lah gitu sama yang jagain ya. Tapi bukan karena kayak ini kutukan atau apa, bukan. Tapi kamu sedang ada dalam perjalanan penyembuhan. Ya. Kenapa sebagian besar dari kamu punya anugerah, punya bakat, atau kemampuan spiritual? Karena kamu tujuannya ini untuk itu dipakai untuk sesuatu yang baik. Sesuatu yang membawa energi putih, sesuatu yang membawa kesembuhan dan lain-lain. Itu cara kamu menyalurkan cinta kasih damai kepada sekitaran kamu. Itu cara kamu menyembuhkan. Dan semakin kamu terima itu, semakin kamu jalani dengan sepenuh hati, keikhlasan hati. Ya, kamu menerima itu. Untuk kamu sampai titik terima aja tuh kayaknya sulit gitu ya. Beberapa dari kamu, sebagian udah mulai terima, udah mulai oke. Sudah mulai berserah, lebih berserah sama ini. Tapi kunci kamu bukan berarti hidup kayak gini gak akan bahagia, pal nomor 2. Kalau karma leluhur ini sembuh, warisan-warisan para leluhurmu itu datang. Ya, tapi bukan jadinya jangan itu jadi tujuan kita ya, pal nomor 2. Maksud aku ini cuma hanya info yang aku berikan. Ya,
Jangan sampai ya udah saya mau sembuh, saya mau jadi penyembuh biar saya dapat warisan leluhur. Ya niatan kamu salah, itu nggak akan datang juga. Ya, cuman niatannya balik lagi ke sini menjadi penyalur cinta cahaya. Banyak di sini yang light worker, banyak di sini yang healer, banyak di sini yang apapun, bagaimanapun kamu melakukan ini ada. Ini udah di stempel di kontrak kamu, nggak bisa hilang. Ini udah di darah kamu. Power nomor 2. Ini bukan sesuatu yang kamu cari-cari. Kan banyak orang yang kayak mencari-cari untuk bisa punya kemampuan, untuk bisa sakti dalam tanda petik apa. Ini kamu nggak nyari, ini memang sudah ada di darah kamu dari kamu lahir. Beberapa dari kamu pas kecil aja udah paham, cuman kan lagi-lagi ya kita belum tentu ketemu sama orang-orang yang ngerti sama kita. Makanya hidup itu rasanya seperti sendiri. Seperti nggak ada yang memahami. Tapi nanti akan ada satu orang, kalau belum ya, dalam hidup kamu, dan ini akan menjadi pasangan spiritual kamu, yang akan ngerti kamu luar dalam sama masalah ini. Dan kalian bisa membawa cahaya bersama-sama. Nih tangannya ada 2. Nih tangan kamu, nih tangan dia. The Lovers kartunya. Cinta. Ini ya, jodoh kamu akan terjadi setelah suatu proses manifestasi besar terjadi dalam hidup. Ya, jadi kalau udah ngomongin tentang manifestasi besar, ini akan di luar keinginan kamu. Seperti aku bilang, keinginan ego kita, semakin kita menginginkan apapun itu, semakin gak ada. Karena jalan kamu di sini, petunjuk kamu, kan ini bacaannya pesan pengantar ya, untuk ngantar kamu ke pintu takdir kamu, itu kamu bener-bener harus terima dulu kehidupan kamu kayak gini. Dan kamu berserah total di situ. Total. Masuk ke dalam pintu takdir kamu ini nggak bisa cuma setengah kaki doang. Nyelupin kaki terus nggak jadi gitu nggak bisa. Entah kamu siap atau nggak siap. Kalau kamu siap, kamu akan 100% jalan ke sana. Nggak bisa setengah-setengah. Ya, makanya hidup banyak bertubi-tubi hantaman hidup kamu ini, supaya kamu siap untuk ke sana, agar takdir ini terpenuhi, agar kontrak ini jalan. Ya, gitu. Terus waktu itu ada orang yang datang aku mentoring juga, dia tanya, "Kak, kenapa harus saya yang harus nanggung karma leluhur ini?" Karena jiwa kamu sudah memilihnya. Jiwa kamu sudah sampai di titik evolusinya untuk sampai di titik dimana dia siap untuk membawa kesembuhan. Ya berarti kamu sebenarnya jiwanya sudah lama, sudah tua, sudah old soul. Jiwa-jiwa yang mungkin umurnya udah entah ribuan, entah berapa tahun gitu. Tapi ini reinkarnasi kamu yang sudah tinggal dikit lagi, ibaratnya kelar. Banyak dari kalian yang akan bertemu sama twin flame kamu di sini, udah jelas sekali nih energinya. Dan karma twin flame itu salah satu karma yang tingkatan spiritualnya paling tinggi. Itu mengajarkan kamu spiritualitas tingkatan tertinggi. Hubungan itu makanya sulit. Ujung-ujungnya kemana ya cinta tanpa syarat? Ketika kamu memahami cinta tanpa syarat, di situ banyak masalah-masalah spiritual atau pemahaman spiritual kamu yang sudah selesai sebenarnya. Kuncinya di situ. Yaitu, cuman karena kita hidup manusia diciptakan dengan egonya, ya kita nggak bisa ninggalin ego kita sepenuhnya. Kadang ego ini suka bertingkah. Ya. Bahkan kadang kita udah ketemu sama orang yang tepat aja, tiba-tiba masih ada keinginan-keinginan apalah gitu loh, seperti itu. Yang sebenarnya kalau dipikir-pikir juga, nggak faedah juga sih saya menginginkan itu. Misalkan hanya untuk kepuasan sesaat. Tidak selaras dengan bagaimana kamu berbagi cinta dan cahaya ketulusan ini. Biasanya jalan-jalan untuk memuaskan keinginan daging atau keinginan ego kamu akan ditutup. Karena itu akan membawa kamu semakin salah jalur. Dan yang jagain kamu mau memastikan kalau jalan kamu ini benar-benar tepat. Karena ini buat mereka juga, selain untuk kamu. Ya, berarti ini tandanya jiwa kamu tuh siap untuk ini. Ya, jadi jangan bilang kalau saya nggak siap, saya nggak mau ini. Coba.
dirasakan lagi, dipelajari lagi. Nanti kamu akan ngerti. Kalau sekarang belum ngerti, it's okay. Nanti akan ada saat yang ngerti apa yang aku bilang ini. Karena pemahaman ini nggak bisa langsung semalam langsung paham semuanya, tidak. Kita akan ngelewatin berbagai kejadian-kejadian dalam hidup sampai kita ngerti. Begitu kita ngerti, lega sebenarnya. Begitu kamu tahu tujuan kamu dan bagaimana kamu jalaninnya, hidup kamu tuh cuma tinggal jalanin ini aja beres. Karena kamu udah selaras di jalan itu. Kamu sudah berbagi energi cahaya cinta. Beres artinya apa ya? Masalah jodohmu, masalah rezekimu, dan lain-lain ya udah diaturin semuanya. Karena aku bilang warisan leluhur ini. Makanya semakin kesini kamu jalani dengan tulus, ikhlas, dan bahagia. Itu kuncinya. Itu yang akan mempercepat roda karma ini selesai. Ya, power nomor 2. Oke. Kalau kalian ini sangat spesifik, kalau kalian nggak ngerasa ini kamu, berarti ini bukan pile kamu. Tapi ya, ini sangat spesifik untuk power nomor 2. Mungkin kalau yang bener-bener ini jauh banget sama menurut kamu sama diri kamu bisa coba pilih pile yang lain. Tapi ini the spiritual pile nomor 2, pile 2. Ya, aku doa sebentar. Oke, aku akan keluarin 4 kartu dari sini. Yes, sudah jelas sekali. Ya, paham ya? Kartu power. Kamu punya kekuatan spiritualnya. Kamu, perjalanan kamu ya dalam menemukan jalan takdir kamu ini, kamu akan ketemu sama kekuatan batin kamu yang paling kuat. Entah itu intuisi, entah itu kemampuan melihat kamu, entah itu apapun. Ya, tapi ingat, apapun bentuk kelebihan kamu, ini semua karunia Tuhan semesta. Ini bukan milik kamu. Ini milik Tuhan semesta alam. Kamu hanyalah seorang jiwa, jiwa atau seseorang yang mampu membawa kekuatan ini. Kamu penyalurnya. Makanya kalau seseorang dia punya bakat tapi dia angkuh sama kekuatan ini, kehancuran akan datang ke hidupnya, tinggal tunggu waktu. Pasti itu, aku udah jamin 1000% pasti. Banyak contoh-contoh cerita di luar sana. Kita nggak bisa abuse power ini. Kita nggak bisa semena-mena sama kekuatan ini. Kita harus menghargai dan merespek ini. Entah gimana caranya kamu menghargai dan merespek ini, berbeda-beda setiap orang. Ya, power nomor 2, konfirmasi. Di sini kita ada ini dulu deh, speak truth. Ya, kamu punya kekuatan di dalam ucapan, power nomor 2. Kemampuan kamu untuk membaca doa, membaca mantra, mengeluarkan energi semesta, memanifestasi energi semesta lewat ucapan mulut kamu. Ini kencang sekali. Jadi pakailah mulutmu dengan bijaksana. Apa yang keluar dari situ harus bentuk kejujuran, kebenaran, dan kebaikan penuh cinta. Di luar itu akan jadi bumerang nusuk ke kamu sendiri. Ya, speak truth. Kontrak kamu di sini, takdir kamu tidak bisa membawa kamu ke dalam jalan kebohongan. Pal nomor 2. Makanya banyak dari kalian yang kayak misalkan orang lain bohong kok kayaknya bisa-bisa aja, tapi kalau sekalinya bohong udah langsung ketulah, karena kamu nggak bisa. Jangan samakan karma kamu dengan karma orang lain, berbeda. Ya, orang mau korupsi, orang mau apa, jangan diikutin. Karena kamu nggak bisa. Mereka bisa, kenapa? Karena mereka akan menuainya suatu saat. Mereka mungkin membawa karma yang berbeda dengan kamu. Mereka kan yang kayak gitu nggak mungkin nggak ada buahnya, mereka akan petik sendiri. Dan itu urusan mereka, urusan kamu di sini. Kamu bawa kejujuran ini. Karena buah yang kamu akan petik akan berbeda dengan apa yang akan dipetik mereka nanti.
Biasanya orang yang membawa kejujuran kebenaran ini, mereka akan bahagianya itu biasanya ketika ke belakang. Nah, orang-orang yang maaf ya hidupnya penuh dengan kebohongan, kebahagiaan sesaat yang dia dapatkan di depan saja. Tapi makin ke belakang hidupnya akan makin menderita dan makin hancur. Penderitaan yang kamu alami di depan ini sebenarnya bukan penderitaan gimana, kamu cuman lagi belajar, kamu cuman lagi memahami. Mau itu kesulitan finansial kamu, kesulitan masalah percintaan dan lain-lain. Itu bukanlah sebuah kayak maaf ya, kayak azab atau apa gitu loh. Beda kalau orang-orang jahat itu, ya iya mereka kena azab. Kalau kamu dapat pemahaman di depan. Ibarat peribahasa ya itu, bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian, itu kamu nanti. Beda kalau mereka kelihatannya kan senang-senang dulu, nanti baru sakit-sakitannya di belakang. Dan itu biasanya akan parah. Ya, gitu. Kalau kamu sebenarnya kelihatannya mungkin parah, tapi percayalah apa yang mereka akan alami nanti 1000 kali lebih parah dari kamu. Orang-orang jahat itu. Ya, makanya kamu harus bawa kebenaran ini. Ini pedang kamu. Mulutmu adalah pedang kamu, tapi jadikan pedang ini pedang suci kamu. Paul nomor 2. Biasanya orang yang seperti ini, orang seperti kamu, akan terbentuk menjadi sosok yang sangat-sangat bijaksana dalam berucap. Gak sembarangan kamu mau ngomong. Mungkin lebih banyak, gak banyak ngomong. Ya, kecuali memang diperlukan atau apa, diminta pendapat dan lain-lain. Ya, release sama get wild. Ya, orang seperti kamu, Paul nomor 2, butuh pelepasan energi yang sangat besar. Ya, karena energi semesta itu banyak masuk ke kamu. Pelepasan energi yang sangat besar dalam konteks bisa apa aja. Ya, outlet. Kalau enggak, nanti kamu membelendung di dalam. Maaf, ini aku ngomong pengalaman pribadi ya, Paul nomor 2. Mungkin bagi kamu yang pernah menonton aku dulu sama sekarang, kalau sekarang kamu lihat tangan aku gemoy-gemoy begini. Ya, gemuk aku, naik 40 kilo. Karena aku belum paham waktu itu di dalam perjalanan spiritual aku, kalau aku harus lebih banyak merilis ini. Karena kalau enggak, kalau kamu sudah masuk ke dalam jalan pembagian energi, kalau ini enggak rilis, energi semesta kependem di dalam kamu, bikin badan kamu jadi besar. Gitu. Ya, jadi butuh ventilasi yang jauh lebih sehat. Rilisnya bisa dalam apapun. Ya, mau itu dalam olahraga fisik, mau itu dalam, maaf nih, kalau yang dewasa misalkan sama pasangan, ya kamu paham maksudnya apa. Ya, itu bentuk rilis juga. Itu energi, tapi secara positif kan dengan pasangan kamu sendiri. Gitu. Ya, atau apapun bentuk pelepasan yang kamu bisa lakukan. Grounding, sering-seringlah grounding ke pantai, mandi di pantai, atau melukat, ya kamu membersihkan diri kamu pakai air. Itu bagian dari kamu melepas energi-energi yang residu-residunya. Orang kayak kamu ini akan banyak membawa energi ilahi. Belum lagi ditambah energi-energi luar yang akan terpapar ke kamu. Kalau ini kamu nggak bisa rilis, ya, chaos badanmu, tubuhmu. Ya, yang mana yang bisa chaos? Entah pikirannya yang chaos, entah badannya yang chaos gitu. Ya, jadi get wild ini sebenarnya adalah kayak apa sih? Ada satu gerakan dalam yoga kali ya. Maksudnya yang yang dia kayak pohon tapi dia gerak-gerak gitu ya. Jadi badan kita ke goyang-goyang semua gitu. Nah, itu sesuatu yang bagus sebenarnya untuk merilis energi. Ya, breathing, pernafasan. Nah. Ya, jadi lakukan sebanyak-banyaknya. Kalau kamu ngerasa energi ada yang kependem di dalam atau ada yang nyangkut di dalam, jangan dibiarin. Ntar ada kekacauan yang terjadi. Ya, jangan sampai kayak aku udah terlanjur nih. Nah, sekarang aku harus bisa meregulasinya dengan lebih baik. Ya, gitu. Ya, aku jujur-jujuran aja. Aku pun, ya maksudnya ini kan belajar dari pengalaman.
Ya, nah sekarang karena aku udah melewatinya, aku kasih tahu ke kamu supaya kamu bisa lebih baik dari aku dalam masalah ini. Rilis. Ya, gitu. Kenapa? Maaf ya, hubungan intim dengan pasangan ini termasuk ini karena energi ilahi itu tersalurkan di situ juga, energi cinta, energi secahaya dan lain-lain, energi kreativitas. Itu kan sacral chakra ya, sex chakra itu kan energi ilahi. Itulah kenapa wanita bisa mengandung. Dia menciptakan, mengkreasikan seorang anak tuh di janinnya. Itu kan saluran energi ilahi. Ibaratnya ciptaan Tuhan lagi. Itu terjadi karena apa? Terjadi karena rilis ini kan. Ya get wild juga ya. Iya. Gitu. Tapi kalau ini lebih kayak ke apa? Ya ini, kita nggak bisa cuma diem aja. Misalkan kayak, karena ya contoh nih, kayak aku, karena ini pekerjaan aku tiap hari begini, kebanyakan kan jadi duduk, ngobrol sama orang, konsultasi dan lain-lain. Jadi nggak terlalu banyak ini, rilis ini terjadi. Mau ngelakuin ini udah capek, udah apa gitu-gitu kan. Ya, mau beraktivitas yang lebih memakai kekuatan fisik sudah tidak ada tenaganya. Akhirnya rilis ini tidak terjadi. Berarti kan aku yang kurang bisa meregulasi. Nih. Ya, power nomor 2. Ya, jadi pemahaman tentang ini. Ini kamu lagi pelajarin semua, ternyata energi itu ya harus benar-benar diregulasi. Kalau kamu penyalur cahaya, kamu pembawa cahaya. Cahaya masuk harus sama dengan cahaya keluar. Ya, input sama dengan output gitu. Rumus itu tetap ada. Ya, karena kalau inputnya kebanyakan tapi outputnya nggak ada chaos yang terjadi. Chaos itu bukan karena adanya energi gelap, bukan, tapi ketidakseimbangan. Badan kamu jadi nggak kuat menopang gitu ya, entah badannya, entah mentalnya, entah apapun ya. Nih, ini kuncinya ya, itu penting sekali. Oke, sekarang kita lihat di kartu-kartu berikutnya, power nomor 2. Butuh dilepas energinya. Ya, nanti dilepas juga akan masuk lagi energi positif itu. Aku doa sebentar. Oke. 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 Ya. Jadi sebentar. Iya, tadi ngomongin apa ya? Jadi ngeblur sebentar. Oke, kita masuk aja ke kartu-kartunya ya. Di sini mungkin nanti aku ingat. Ya, abundance, opportunity, unlikely, ask for help from others, recovery. Ya, jadi ini memang jalan kamu adalah jalan ke kesembuhan atau healing. Ya, recovery. Ya, setelah kamu paham bagaimana menyembuhkan diri, bagaimana diri kamu sudah jauh di titik lebih. Kita lagi-lagi, kesembuhan kita nggak bisa sempurna, tapi di titik yang sudah baik, baru kamu siap. Ya, kamu lihat di sini, ketika kamu bermeditasi, di belakang kamu ada sosok yang ikut memprotek kamu, memberikan cahaya ilahi di sini. Ini seperti aku bilang, kalian ini penyembuh dengan cara uniknya kamu. Nanti kamu akan ketemu ini kalau belum. Oke, pile nomor 2. Ya, di sini ask for help from others. Siap orang akan banyak minta tolong sama kamu, itu sudah pasti. Ya, bantu untuk apa? Penyembuhan. Lagi-lagi, entah itu penyembuhan pikiran mereka, mental mereka, spiritual mereka, fisik mereka. Mungkin kamu bisa nyembuhin orang sakit, ya, atau mungkin energi-energi gelap yang ada di dalam mereka, dan lain-lain. Ya, tapi biasanya orang kayak kamu akan kesulitan. Kamu nolongin orang banyak, tapi kamu seperti susah untuk menolong diri sendiri. Ya, nih.
atau mungkin kesulitan mencari atau menemukan, nggak nyari bahkan ya, maksudnya menemukan yang benar-benar bisa nolong kamu. Nah ini lagi-lagi dalam karma ya, ngerasa kalau saya merasa memahami orang lebih dari saya memahami diri saya sendiri. Saya rasa saya bisa membantu orang lebih dari saya bisa membantu diri saya sendiri. Kadang-kadang merasa kesepiannya itu yang tadi aku bilang, kayak kita banyak bantu orang tapi kok kayaknya kita ngerasa ya, namanya ini manusiawi sekali, kita ngerasa kayak saya seperti yang bantu saya nggak ada gitu. Saya nanggung ini semua, saya bantu ini orang itu. Tenang aja, kesempatan untuk itu nanti akan ada untuk kamu. Seperti aku bilang, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bahagia kamu tuh pasti ada dalam proses ini. Hidup penuh dengan cinta, damai, kasih, sejahtera, itu kamu nanti ke depan. Nih, abundance. Sebagian besar dari kalian, apa yang kalian lakukan ini dalam kesembuhan bisa menjadi opportunity rezeki kamu. Kalaupun kamu melakukan ini secara sukarela atau bahkan nggak dibayar sama sekali, itu pilihan kamu lagi. Ya, minta petunjuk sama Tuhan semesta soal itu, karena ada yang boleh, ada yang enggak. Ya, tergantung karmanya lagi. Kayak aku gini diperbolehkan, ya, karena ya akhirnya ini jadi pekerjaan, ya, dan aku bisa membantu menghidupi beberapa orang, ya, seperti itu. Jadi itu karmaku. Tapi kamu kan mungkin bisa beda. Ya ini bacaan general, jadi ini ya maksudnya bukan personal, jadi ya ini pengetahuan yang aku berikan aja. Kembali ke kamu gimana. Kalau kamu nggak terpanggil, ya jangan dipaksa. Tapi kalau kamu rasa, kok saya jadi susah hidupnya, gara-gara kamu melakukan ini, itu tandanya kamu sebenarnya diperbolehkan untuk menaruh jasa pertukaran energimu di situ. Kalau hidup kamu masih terbuka rezeki kamu, misalkan kamu ngejalanin ini, tapi kamu mungkin punya bisnis kecilan-kecilan bisnis kecil-kecilan apa, dan ternyata rezeki kamu datang dari situ, kamu aman. Intinya jangan sampai hidup kamu susah gara-gara misi ini. Itu berarti kamu lagi belajar sesuatu yang belum kamu pelajari. Nggak hidup susah itu bukan hidup yang kayak penuh dengan kemewahan atau kayak gimana. Itu kembali lagi ke masing-masing ya. Karena aku yakin banget ujung-ujungnya kita udah nggak mikirin itu lagi. Udah nggak kepikiran. Bener ya. Hidup seberapa ini, yang penting kita butuh apa, itu pasti hadir. Manifestasi kamu kan aku bilang kuat. Ya, kamu cuman tinggal ngomong nih, misalkan kamu perlu buat apa gitu ya. Kamu tinggal bicara aja. Kayak, saya yakin uang untuk ini, sesuatu ini, ya, akan cukup, jauh lebih dari cukup untuk saya. Itu manifestasi kamu, itu pasti terjadi. Ya, gitu. Jadi intinya apapun segala kebutuhan kamu tuh sebenarnya semesta udah penuhin. Kamu masuk ke jalan ini, nggak mungkin nggak dibekelin apa-apa. Cuman lagi-lagi pemahaman tetap harus ada di sini. Power nomor 2. Ya, jadi jangan takut. Ada beberapa yang takut karena takut masalah rezeki, takut nanti dibilang aneh, takut nanti kayak hidupnya susah. Kan kadang miskonsepsi yang masih ada di luar sana, dimana oh iya nanti kalau masuk jalur spiritual tuh kayak hidupnya jadi susah ini gitu-gitu ya. Kembali lagi ke orangnya. Kalau orang yang hidupnya nyusahin dirinya, ya udah, ya berarti memang susah gitu. Intinya jangan sampai nyusahin diri, apalagi nyusahin orang lain. Kalau kamu rasa rezekimu nggak dibuka lagi dari mana-mana, ya dari sinilah rezeki kamu. Nggak apa-apa banget kalau kamu ada pertukaran ini. Ya, karena kalau ini nggak bisa balance, kamu jadi nyusahin orang, itu karmamu akan ada lagi. Ya nanti kamu akan reinkarnasi lagi, ya berurusan lagi sama ini gitu. Gak selesai-selesai. Ada orang yang sampai sakit-sakitan gitu kan, dibilangnya kalau orang spiritual nanti nyembuhin orang, nanti dia sakit-sakitan, nanti dia rezekinya seret. Berarti lagi-lagi ada yang belum dia pahami di situ. Gak harus sampai kamu sakit-sakitan untuk membantu orang lain. Ya, energi kamu akan terkuras banyak. Ya, mungkin waktu kamu dan tenaga kamu dan lain-lain apapun itu. Tapi sebenarnya Tuhan semesta gak akan sampai bikin kamu jatuh sakit. Berarti kalau sakit atau jadi susah, itu bukan
itu ada sesuatu yang kamu lakukan yang membuahkan itu. Ya, yang menjadi karmanya di situ. Oke? Karena di sini rezeki kamu seharusnya bagus. Kamu bisa menjadi saluran rezeki untuk orang kalau memang itu yang kamu inginkan. Ya, kalau memang kamu mau kerja sebagai ini, apapun itu, ya pasti kamu akan memakai rezeki kamu untuk bantu orang-orang banyak. Ya. Dan hidup kamu pasti nggak akan pernah kekurangan. Kalau mindsetku, aku nggak bilang cara pikir aku yang paling benar, Paul nomor 2. Aku mendingan hidup bisa berbagi berkah daripada berbagi kesulitan. Daripada, maaf ya, minta-minta uang sama orang. Ngemis-ngemis, misalkan seperti itu, ngutang sana sini. Aku nggak mau kayak gitu. Aku mengamini diri aku menjadi saluran cinta, kasih, damai, rezeki, dan kelimpahan. Abundance ada di energi kamu, di takdir kamu, Paul nomor 2. Ya, kalau bingung, bawa lagi dalam doa kamu. Kamu tanya lagi sama diri kamu gimana. Ingat yang tadi aku bilang, rezekimu kalau masih aman datang dengan baik gitu ya. Dari sumber yang berbeda, kamu mau ngelakuin ini gratis, mau sukarela, terserah kamu. Karena lagi-lagi jalan orang beda-beda. Tapi pastikan panggilan itu memang benar-benar datang dari jiwa. Dan kamu nggak hidup sakit-sakitan dan nyusahin orang. Itu aja. Selama itu semua checklist, kamu mau ngelakuin ini gimana pun bebas. Oke? Paul nomor 2. Berarti takdir kamu tuh kesini. Kamu mau sekarang kerja jadi apapun ya, banyak orang yang bingung, Kak, saya kan kerja cuma jadi orang finance di kantor. Kak, saya nih. Lah aku bilang, lah dulu kamu pikir aku apa? Aku di bidang science, aku di robotik, aku engineer, insinyur. Jadi beginian, kamu pikir ini yang aku mau dulu? Enggak. Ya, jadi hidup bisa berputar, plot twistnya terjadi bisa anytime, kapan aja, gitu. Tapi apakah aku happy dengan apa yang aku jalanin sekarang? Ya happy. Meskipun tantangannya banyak, tantangan energinya luar biasa. Tapi aku happy. Dalam artian, ya akhirnya udah ketemu jalannya. Dan aku tiap hari ya udah cuma ngejalanin ini aja. Datang, enggak, ya berarti aku disuruh libur. Gitu. Udah, ya udah. Ngalir. Yang penting niatan aku setiap hari, doa aku adalah itu. Terima kasih karena aku bisa menjadi saluran cinta, kasih, damai, rezeki, dan kelimpahan Tuhan semesta. Itu yang tiap hari aku nggak ucapin. Paul nomor 2. Nanti cara kamu kayak gimana pun, aku yakin akan unik dan spesial. Paul nomor 2 ini orang-orang yang spesial aku lihatnya. Ya, dan jangan takut melewati banyak hal-hal yang dalam kesendirian kamu, Paul nomor 2, karena sebenarnya itu kamu dikasih kesempatan untuk refleksi berat. Refleksi besar dalam diri maksud aku, dan merilis dan melepas apapun yang kamu tahu sudah tidak lagi selaras. Itu doang tujuan kamu sendiri itu, untuk itu begitu udah beres ya udah, nanti kamu akan bertemu dengan orang-orang yang lebih tepat, opportunity, rezeki yang lebih tepat, dan lain-lain. Kesembuhan yang kamu bawa ini. Hatimu besar. Hati kamu mulia, Paul nomor 2. Ya, dan kamu akan ketemu orang-orang yang akan banyak bantu kamu dalam perjalanan kamu ini. Nanti kamu akan lihat itu. Unlikely di sini ini cuma ngomongin tentang keraguan kamu. Masih banyak keraguan, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab, Paul nomor 2. Tapi percayalah, itu jawaban-jawaban itu akan datang satu-satu. Ya. Kalau belum saatnya itu datang, kamu mau cari jawaban ke ujung dunia, nggak akan dapet. Nggak akan dapet. Ketika saatnya kamu tahu jawabannya, bahkan kamu lagi ngapa-ngapain di rumah, lagi rebahan, masuk tuh jawabannya ke kamu. Sometimes seperti itu, Paul nomor 2. Ya, jadi bawa ini. Semakin kamu sadar sama ini, semakin kamu jalanin ini, hidup kamu akan semakin selaras, rezeki, cinta, dan lain-lain. Kalau belum selaras, akan ikut selaras dengan keselarasan tujuan misi jiwa kamu di sini. Ingat, karma leluhur sangat kental dalam kamu.
Itu bukan suatu kutukan, tapi adalah kesempatan kamu untuk menjadi penyalur cinta cahaya dalam kehidupan ini. Itu kunci kedamaian sebenarnya. Ketika kita hidup sudah bisa menemukan manfaat makna ya, yang sebenarnya belum banyak orang temukan. Itu sesuatu pencapaian. Dan itu kunci bahagia hidupmu. Bukan lagi uang yang triliunan, bukan lagi kayak pasangan hidup yang sesuai dengan kriteria kamu dari ujung rambut sampai ujung kaki, misalkan ya, seperti itu. No. Tetapi apa yang selaras dengan damaimu, maka kamu akan bahagia di situ. Power nomor 2. Ya, ini bacaannya untuk kamu. Panjang juga ya, aku baru lihatnya udah 45 menit. Ya, yang tidur bangun. Ya, power nomor 2. Ya, intinya ya itu ya, ya. Dan di sini di bagian akhir bacaan kamu, aku cuman akan ada beberapa energi zodiak yang hadir di power nomor 2. Ini aku sebutkan, nggak usah terlalu terpatok sama ini bisa kamu, bisa pasangan jiwa kamu. Ya, ada Gemini sangat strong, Virgo sangat strong. Ya. Lalu fire sign, Aries, Leo, Sagittarius hadir. Ya, Leo terutama, Leo sangat strong di sini karena ada strength. Ya, di bawah decknya Virgo, Gemini ya. Virgo Gemini juga kenceng banget ya. Ya, itu sih. Ya, aku belum nemu ini lagi, energi lagi. Ya. Taurus satu lagi. Ya, zodiaknya. Ini bisa kamu, bisa mungkin pasangan jiwa kamu ini, pasangan spiritual. Oke, itu aja petunjuknya. Semoga bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata, maaf kalau kepanjangan. Power nomor 2 aku kadang nggak sadar karena ini ya, pesan dititipkan ke aku cuman ngomong apa yang lewat aku aja. Ya. Dan iya, jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku videoku, silakan. Bagi sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu ketik apapun situ silakan, mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Ya, kamu tanya-tanya dulu, jangan malu-malu. Biasanya aku akan kirimkan katalognya untuk kamu bisa pelajari lebih dulu syarat ketentuan yang berlaku bagaimana. Ya, ada personal reading di situ, ada spiritual mentoring bagi kalian yang mungkin masih bingung tentang spiritualitas kalian, tarot mentoring bagi yang mau serius belajar tarot. Untuk sebagai media penyampai pesan semesta, media spiritual, silahkan jika terpanggil saja. Intinya apapun yang tersedia berlaku bagi apapun, siapapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas status kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang hanya diperlukan saja. Apapun situasinya pasti akan ada petunjuknya, dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Terima kasih banyak sekali lagi. Power nomor 2, atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dari jauh. Semoga semua dilancarkan. Yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu untuk kamu. Dan semoga kita ketemu lagi di readingan aku yang berikutnya. Terima kasih banyak. Take care and have a nice day. Power nomor 2. Bye-bye. See you. Halo. Power nomor 3, bagi kalian yang memilih kristal ametis yang ini, ya ini semuanya ametis, cuma power 3 bentuknya seperti ini, ya, tower kecil. Aku nggak tahu namanya apa, tapi ini aku bilangnya tower kecil. Ya, ini adalah general reading kamu tentang pesan pengantar ke jalan takdirmu, dan kita lihat seperti apa. Ya, aku langsung masuk aja ke ini ya, ke kartu-kartu kamu, power nomor 3. Oke. Aku doa sebentar. Oke, power nomor 3, kita lihat ya. Aku nggak baca kartu kebalik. Kita ada Nine of Swords. Lalu ada Six of Wands. Lalu di sini ada Ten of Wands and Ten of Cups. Oke. Udah 4 kartunya selesai keluar di situ. Ya, cepat energinya. Maksudnya keluarnya cepat. Sebentar kita lihat ya. Oke. Jadi gini,
Pau nomor 3 yang aku lihat, kayak aku merasa ambisi yang sangat besar dari Pau nomor 3 ini, terutama ke arah kesuksesan hidup. Ya, kamu adalah orang-orang yang punya ambisi untuk benar-benar mencapai naik tingkat ya, entah ini dalam rezeki, karir, bisnis, dan lain-lain ya, seperti itu. Tetapi yang aku lihat, ambisi ini seperti menjadi sesuatu beban yang sangat besar dalam perjalanan kamu. Pau nomor 3. Ya, kalau ambisi ini akhirnya menjadi beban hidup kamu, berarti ini adalah ambisi yang sebenarnya tidak sehat, Pau nomor 3. Aku paham beberapa dari kalian mungkin tulang punggung keluarga, Ten of Wands, Ten of Cups nih ada di sini. Ya, atau kamu banyak yang bersandar secara rezeki ke kamu. Atau mungkin tuntutan keluarga, kamu harus sukses, misalkan kamu anak sulung atau kamu apalah itu ya. Jadi seperti ada trauma dalam diri kamu yang menjadi bensinnya ambisi ini, Pau nomor 3. Dan aku bilang aja, ini bukan resep keberhasilan kamu. Ini resep kehancuran kamu dan ketidaksehatan mental kamu, Pau nomor 3. Takdir kamu di sini, Pau nomor 3, adalah bagaimana tetap mempunyai ambisi, tetapi ambisi ini dibuat menjadi sehat. Karena ketika ambisi itu sehat, dia akan menjadi penyemangat hidup kamu nomor 1, tapi tanpa embel-embel beban hidup. Kalau kamu udah ketemu itu, berarti dalam hidup kamu kali ini kamu belajar bagaimana mempunyai kesuksesan tetapi dibalut dengan kedamaian. Karena nggak semua orang sukses hidupnya tentram. Ya, Pau nomor 3. Dan kamu sepertinya karena di bawah decknya di sini ada the world. Kehidupan kamu di dunia ini, world kan memang dunia ini ya, adalah sebenarnya untuk menutup siklus ini. Bisa jadi ini siklus yang ada di dalam keluarga. Karena di sini ada Ten of Cups, berarti ini mungkin karma generasi atau karma yang ada di dalam turun keluarga seperti itu. Entah contoh misalkan ada yang kayak, oh saya waktu kecil orang tua saya susah, hidupnya susah, jadi saya mau nggak mau saya harus jadi orang sukses karena saya dulu hidupnya susah, misalkan seperti itu. Atau saya melewati banyak banget situasi-situasi sulit, saya ngelihat keluarga saya sulit dan lain-lain. Plus minus. Plusnya, ya ini menciptakan ambisi ini, jadinya ada dalam diri kamu. Untuk kamu bisa berhasil, bagus. Tapi minusnya, ada luka dan trauma yang masih menjadi bensin dari ambisi ini. Itu yang harus dibersihin. Karena kalau kamu mendorong ambisi kamu dari luka atau trauma, ambisi kamu bisa menjadi sesuatu yang malah menjadi bumerang, malah hancurin kamu. Banyak orang yang jadi punya ambisi seperti ini, akhirnya mereka ke jalan-jalan dan cara-cara yang tidak baik. Itu. Jangan sampai, kalau kamu belum, kamu masih aman. Pau nomor 3. Tapi jangan sampai, karena adanya ini, kamu bisa kepleset di situ. Karena kamu lari dari fase kesembuhan kamu untuk ini, kamu jadi meraih sukses kamu dengan cara yang mungkin gak tepat. Jangan sampai sukses kamu di kehidupan ini dibalut oleh karma buruk. Percayalah, hidup kamu gak akan pernah tenang nih. Anxiety kalau kamu sampai seperti itu. Kalau kamu belum sampai seperti itu, saatnya berbenah dari sekarang agar itu tidak terjadi. Karena kalau mau dibilang, saya nggak mungkin lah bisa kayak gitu. Kamu akan lihat suatu saat dalam hidup kamu, godaan besar itu akan datang. Dan kalau kamu nggak kuat sama ini, gampang banget kamu kesirep ke sana.
Ya, contoh paling gampang deh. Kerja di bidang-bidang yang lahannya basah, ya, gitu-gitu. Ya, mau nggak mau supaya duitnya ada, misalkan. Ya udahlah, ini waktu itu aku pernah ketemu klien, nggak 1-2 orang, nggak banyak. Ya, ya maksudnya orang yang datang ke aku, ya secara personal dan lain-lain. Ya gitu, nggak mungkin kak kerja di situ kalau nggak main licin-licin. Oke, aku bilang, kamu memilih hidup seperti itu silahkan. Kalau menurut kamu, uang yang kamu dapatkan dengan cara kotor itu bisa membawa nama baik keluarga kamu, bisa membersihkan karma keluarga kamu, silahkan sampai mati juga nggak akan bersih itu, aku bilang. Karena kamu pakai uang kotor. Ya, sekali lagi aku nggak bilang kayak gini karena kamu memakai uang kotor, tidak. Tapi potensi untuk bisa salah jalur ke sana, ibaratnya kayak orang hilaf gitu ya. Ada sekali. Kalau bagian ini belum kamu beresin. Trauma kamu dengan banyak orang yang sangat-sangat takut nggak punya uang. Power nomor 3. Aku nggak bilang hidup nggak punya uang itu mudah, enak. Enggak. Tapi jangan kamu takut nggak punya uang, Power nomor 3. Paham ya? Beda. Gitu. Ada orang yang mungkin tingkat sejahteranya mirip sama dirimu, misalkan ya. Let's say gini deh. Oke lah, nggak bisa diukur juga dari gaji atau apa ya. Oke lah, ibaratnya tingkat sejahtera lah. Nggak usah kamu deh, aku nggak mau bilang ini kamu. Cuman ada orang yang takut nggak punya uang. Sama orang yang mungkin duitnya jumlahnya sama nih sama orang yang tadi, tapi dia nggak takut nggak punya uang. Kamu akan lihat siapa yang akan bertumbuh dengan pesat di situ. Siapa yang akan bisa berhasil? Orang yang ketakutan terus nggak punya duit, itu bisa akhirnya menghalalkan segala cara. Bisa akhirnya timbul iri dengki dengan orang yang berhasil. Bisa timbul rasa membanding-bandingkan dirinya dengan orang-orang lain. Bisa timbul keinginan untuk bisa, saya pengen kaya. Jadi apalagi sekarang dunia sosial media ya, banyak sekali di situ. Jadi pahami kembali ke ambisi sukses kamu, power nomor 3. Pastikan bensinnya nggak kotor di situ. Kalau kamu memang ingin sukses dalam hidup, nggak ada salahnya. Tapi keinginan ambisi ini atau keinginan ini sehat dan dibungkus rasa damai, bukan rasa takut atau trauma yang aku bilang itu. Karena kalau kamu luncurin roket, ya, keluar angkasa, kebayang ya, nih roket kan gede ya. Maksudnya dia kenceng sampai bisa nembus luar angkasa, tapi bensinnya salah. Tuh roket akan meledak di situ. Itu. Pakai analogi itu dalam hidup kamu terus, power nomor 3. Ya. Supaya hidup yang kamu bangun, nih kebetulan yang kamu pilih itu ametis, bentukannya menara, tower seperti ini, tapi dia kecil ya, masih towernya masih kecil. Ini artinya potensi kamu belum ada apa-apanya. Kamu tuh kalau paham sama ini, kamu paham menemukan semakin kamu bawa ambisi yang jauh lebih sehat, semakin kamu akan selaras sama takdir kamu, dan kamu bisa ngebangun hidup kamu dengan lebih tinggi, lebih strong, lebih kuat, lebih kokoh, lebih sejahtera. Ya. Nggak baru ngebangun, baru tinggi bentar, ya rusak lagi, jatuh lagi, ambruk lagi. Makanya jadinya kecil-kecil doang nih begini. Ya, power nomor 3. Ini, kalau kamu mau sukses jangka panjang, dan kamu bisa bikin menara sampai tinggi, sampai 100 lantai misalkan ya, seperti itu, dan tetap berdiri dengan kokoh, mau ada hujan, ada badai, ada petir, ada gelombang, apalah, kamu masih bisa berdiri di situ.
Dan kamu itu pilar. Jiwa-jiwa kalian itu memang takdirnya adalah sebagai pilar. Pilar yang artinya apa? Kamu sumber kekuatan buat orang-orang di sekitaran kamu. Sumber rezeki, saluran rezeki. Sukses yang diberikan ke kamu ini adalah untuk kamu bisa salurkan itu untuk kebaikan juga nanti. Tapi kalian ini memang calon orang-orang sukses. Tapi sekarang, sukses yang seperti apa? Seperti aku bilang, ada orang sukses yang hidupnya tenang, happy, sejahtera, damai, bahagia. Dia sukses. Tapi ada juga yang sukses, banyak duitnya, tapi hidupnya jauh dari ketenangan. Kamu mau yang mana suksesnya? Kamu yang harus sadar dan tentukan ini. Kembali lagi ke analogi bensin yang tadi aku bilang. Kalau kamu ngerti itu, dan kamu bawa prinsip itu dalam hidup kamu, dan kamu nggak goyah di situ, kamu aman. Hidup kamu, Ten of Cups ini, harmonis, sejahtera, bahagia. Dan ambisi yang malah jadi bikin kamu stres, beban, ya, itu lama-lama sudah tidak ada lagi. Anxiety atau stresnya kamu ini nanti makin lama makin menipis, makin minimal. Kamu nggak ngerasa lagi ngejalanin ambisi kamu karena kamu beban, tapi karena kamu ingin mencapai yang terbaik dalam hidup kamu. Kamu ingin diri kamu jadi versi terbaiknya kamu. Udah, itu aja. Bukan lagi karena saya takut nggak punya duit, saya takut nanti apa gitu-gitu ya. Itulah kenapa banyak orang jahat di luar sana, korupsi dan lain-lain. Ini karena ini. Ya, maaf aku nggak bilang kamu orang jahat, enggak. Tapi kadang-kadang kita bisa kayak, enggak lah, cuman gini doang, masih aman lah. Oh enggak, semesta ngelihat semua. Ya, uang 1 rupiah saja kita ambil dari orang itu ada petikan karmanya, pasti ada. Kalau kamu semakin sadar sama ini, ambisi kamu akan dibalut dengan kejujuran dan kebenaran dan prinsip. Itu baru fondasi kamu untuk ngebangun hidup ke depan. Aku aminkan kamu semua sukses yang tepat, bukan sukses yang stres. Ya, nomor 3. Oke, kita lihat di sini. Ya, jadi bukan dihilangin ambisinya, tapi disembuhkan, bensinnya dimurnikan kembali. Ya, seperti itu. Oh, ambisinya selama itu ada dan sehat is okay. Kita semua punya tujuan, punya goals ya. Seperti itu, power nomor 3. Dan kalian ini ya adalah orang-orang yang strong dan sangat ini ya, maksudnya aku salut dengan energi kamu ini karena kalian bukan orang-orang yang gampang nyerah. Kalian orang-orang kuat. Jatuh bangun kamu tuh udah berapa kali, power nomor 3. Tapi kamu gak berhenti. Kamu tetap punya keinginan untuk jadi lebih baik. Itu gak semua orang bisa gigih seperti ini. Ya, aku doa sebentar. Oke, power nomor 3. Aku akan ambil 2 kartu dari bawah deck lagi ya. Self love. Nah, gak kelihatan ya. Ya ini. Nah, self love tuh. Ya, gambarnya burung merak nih. Persis yang tadi aku bilang. Jangan sampai kita ketel sama ambisi kita sendiri. Kita jadi kayak stres sama itu, jatuhnya kita kehilangan cinta sama diri kita sendiri. Ketika kita kehilangan cinta sama diri kita sendiri, ambiar semuanya. Jangan sampai seperti itu, power nomor 3. Ingat self-love ini, ya, itu yang jadi pondasi akar kamu di sini. Kalau ini nggak ada, apa yang kamu mau bangun di atas ini nggak akan bisa ada. Ya, kamu mau sukses kayak apa, kamu mau kerja rodi kayak apa, di kantor, mau di apa. Tapi kalau ini tidak ada, kamu kehilangan resep fondasimu. Ya, jadi boleh kerja setinggi-tinggi apapun, boleh mau kayak usaha dagang apapun.
Tapi ingat, cinta sama diri sendiri kamu ikut sertakan di situ. Jangan pernah lupa atau terdiskoneksi dengan rasa ini. Ini kunci sukses kamu. Ya, karena ada orang yang kerja mati-matian. Dia lupa sama dirinya dia sendiri. Yang penting, keluarga saya bisa makan, anak saya, ibu saya, dan lain-lain. Apapun itu. Ya, bukannya aku nggak empati. Tapi kalau kamu seperti ini, hidup kamu akan gak jauh-jauh dari begitu terus. Sampai kamu ngerti sama ini. Ya, saya kak tulang punggung dan lain-lain. Misalkan adik saya masih bergantung sama saya, kakak saya masih bergantung sama saya, saudara saya, udah kakak, adik, ibu, saudara semua. Buset, satu RT aja. Sekalian. Gak jadi namamu jadi nama kotak amal. Ya, gak masalah membantu, gak masalah beramal. Tapi jangan lupa sama diri. Ya, diri kamu layak untuk diurus, dijaga, disayang. Kalau kamu sendiri gak bisa ngasih itu ke diri kamu, bagaimana kamu ngasih itu ke orang? Gak bisa. Yang kamu kasih itu hanya solusi sementara. Beban yang kamu rasakan akan seumur hidup. Ya. Nih, pesan yang buat si tulang punggung ini. Ya, aku nggak menyepelekan situasi kamu. Aku pun tulang punggung di sini. Ya, tapi aku nggak pernah lupa sama ini. Begitu aku lupa sama ini, tulang-tulang keropos mau boro-boro jadi tulang punggung. Ya. Ya, gitu. Jadi di sini dengan The Observer, semesta sedang mengarahkan kamu untuk mengobservasi situasi ini kembali. Ya, lihat lagi, analisa lagi. Saya ini ngelakuin ini semua, punya ambisi sukses, ngebantu orang sana sini. Misalkan, apakah saya kehilangan diri saya dalam proses ini? Kalau iya, batasi apa yang kamu kasih ke orang-orang ini. Batasi. Kamu jadi orang itu harus tahu batas. Ya, contoh orang banyak kan, ya udahlah kerja selama masih belum tipes, kerja aja terus. Jangan sampai lu amit-amit tipes beneran. Jangan sampai malah penyakit yang lebih parah. Hati-hati dalam berucap. Ya. Gitu. Aku selalu kalau denger orang ngomong kayak gitu tuh kayak, oh, aku udah ngeliat energi itu langsung manifest di situ loh. Ya kan aku bisa ngeliat energinya. Ya. Saya harus jadi tulang punggung, harus banting tulang untuk bisa sukses. Siapa bilang? Kamu lihat, ada orang-orang sukses di luar sana, kagak ada banting tulang. Ya, iya, mereka mereka fokus sama pekerjaan, ya mereka tahu kapan mereka harus kasih effortnya di situ, tapi mereka tahu kapan harus main. Nih, play. Ya, work hard, play hard. Nih. Nggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena kamu main, kamu happy. Entah bentukan main kamu nih apa, ya. Tapi jangan yang aneh-aneh ya, Pak. Nomor 3. Ingat, semesta melihat, semua merekam. Ya. Cuman maksudnya ya play ini kayak hiburan, atau kayak apa, macem-macem. Apa yang kamu lakukan sendiri, yang kamu tuh bisa senyum, happy, beli mainan, beli tas, beli barang, apa gitu ya, nyobain makanan yang kamu belum pernah coba, pergi ke rekreasi ya, liburan, jalan-jalan, itu semua termasuk dalam play ini, main ini. Lumba-lumba ini lambang rezeki. Banyak orang yang takut main karena takut nanti kalau saya rezeki saya jadi berhenti. Kalau saya nggak liburan bawa laptop, rezeki saya berhenti. Ya udah, kamu bawa laptop aja, tidur sama laptop boleh. Ya, mulai batasi. Boundaries ini harus jelas. Ya,
Kak, kalau ini contoh ya, ini banyak terjadi. Kak, kalau saya nggak kayak gitu, saya dipecat sama bos saya. Kalau kamu memang beneran sampai dipecat dan Tuhan izinkan itu terjadi karena kamu mau membuat hidup kamu lebih balance seperti ini, percayalah, rezeki yang nanti mau dikasih ke kamu, opportunity yang baru akan hadir untuk kamu kalau kamu bisa aminin ini, kalau kamu bisa pegang prinsip ini. Kalau kamu dipecat berarti Tuhan mau kasih kamu pekerjaan yang lebih balance. Jangan takut kehilangan nama ini. Kamu gak hidup mati di situ. Ibarat kamu kerja sampai mati di situ, besokannya juga udah ada pengganti kamu lagi udah. Ya. Tapi kalau kamu bisa punya kesehatan ini, PAL nomor 3. Ya. Aman kamu. Ya, bukan berarti kita kurang ajar juga ya sama bos dan lain-lain kayak enggak, tapi kamu bisa dengan baik-baik, dengan sopan, ya, dan dengan minta izin. Kalau saya libur, saya benar-benar mau istirahat. Saya mau refreshing. Saya refreshing, kerjaan saya juga nanti akan lebih produktif. Energi saya semangat lagi. Daripada saya kerja kayak orang zombie gitu ya, seperti itu. Ini contoh aja. Aku ngomong kayak gini ini bisa diaplikasikan ke situasi apapun. Gak harus kerja kantoran. Ada yang kerja ibu rumah tangga. Itu memang pekerjaan juga. Ya, bisnis usaha dan lain-lain. Dan patience, PAL nomor 3. Ya, jadi memang hidup kamu ini, kalian yang punya ambisi untuk naik setinggi-tingginya, kamu harus belajar sabar. Ya, nggak ada menara yang dibangun dalam satu malam, nggak ada. Ya, patience. Semua yang kamu bangun butuh konsistensi. Semua yang terlalu cepat kamu raih akan cepat hilang. Ya, semakin kamu sabar, semakin kamu paham ilmu bersabar ini, semakin anxiety kamu itu akan sembuh sendiri. PAL nomor 3. Hidup tidak akan jadi beban mental. Pekerjaan tidak akan jadi beban mental. Ya, kamu tahu kenapa ada orang yang dapat kerjanya selalu yang bikin dia stres? Karena dia selalu mau aja dibuat stres. Dia nggak bisa kasih batasan atau boundaries itu. Akhirnya apa? Tuhan semesta kasih pekerjaan yang bikin dia stres sampai dia nggak punya waktu untuk sekeluarganya, sampai dia nggak punya waktu untuk diri dia sendiri dan lain-lain. Akhirnya sakit, sering sakit-sakitan, biaya lagi apa segala macam. Repotin keluarganya malah. Ya, keluarganya terima duit tapi kehilangan sosok anggota keluarganya. That is not life. Itu bukan hidup, itu bukan sukses. Itu penjara. Ya, PAL nomor 3. Jadi mulai balancein ini. Kalau kamu bisa yakin ketika kamu lebih mencintai diri kamu dengan kamu membuat keseimbangan ini, percayalah peluang dari Tuhan semesta akan jauh lebih baik yang datang ke kamu. Pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih memperhatikan kesehatan mental karyawan-karyawannya. Misalkan ada company-company yang kayak gitu, ada. Cuman company-company yang juga kayak Romusa juga banyak gitu. Ya, ada aja. Tinggal siapa yang ke filter. Kamu akan ke filter ke yang mana nih? Nasib kamu yang tentuin sendiri dengan bebenahan energi ini. Karena energi itu tarik-menarik. Jadi kalau kamu mau menarik yang lebih baik, lebih enak, bikin enak dulu energi kamu. Jangan takut kehilangan kesempatan, kehilangan apapun. Kan aku bilang kalau Tuhan gak ngizinin kamu kehilangan, gak akan kehilangan apa-apa. Tapi kalau diizinkan, berarti ada sesuatu yang lebih baik mau datang.
pegang prinsip itu, power nomor 3. Oke, sekarang kita lihat ya. Jadi ini kayak mostly kalau power nomor 3 ini lebih kayak membangun hidup, ambisi ya rezeki, karir ya. Kalau untuk power nomor 3 ini lebih ke situ kayaknya. Oke, 3 ini aku ambil ya. Sisanya aku ambil dari sini. Aku ambil 2 kartu lagi dari sini ya. Ya karena 3 kartu ini tadi kayak kenceng banget kalau kamu tadi dengar bunyinya. Ya, Oke. Iya. Take action, success. Nih, kunci sukses, kartu sukses keluar nih, Six of Wands, sukses ini. Ya kalian ini orang-orang sukses, kalau belum aminin ini. Kamu tuh orang sukses tapi kamu lagi mau diarahkan, disetir ke takdir sukses yang terbaik. Maksudnya kayak jalan sukses yang terbaik buat kamu. Yaitu takdir kalian ditakdirkan untuk jadi orang sukses. Cuma lagi-lagi orang sukses yang mana? Itu pilihan kamu. Orang sukses yang seperti apa? Ya, sukses ini aku taruh di tengah sini. Nah, sekarang pesan-pesan lainnya di sini. Bahkan semesta udah bilang, take action. Ambil langkah. Pesan yang tadi ini. Kalau kamu mau ambil langkahnya nggak cuma denger doang. Kamu akan lihat perubahan. Ya, take action. Let go. Beberapa dari kamu mungkin sebenarnya lagi kedorong terus untuk melepas sesuatu yang kamu tahu sendiri menguras jiwa kamu terlalu berlebihan di situ. Sampai menguras jiwa. Ini mau nggak mau kamu lepas. Nggak bisa nunggu. Siapa yang mesti ambil langkah dulu? Kamu di sini. Bahwa dalam doa kamu lagi minta petunjuk ini sebenarnya udah hadir sering sekali dalam hidup kamu, power nomor 3. Bahkan bacaan ini udah sangat jelas ngasih kamu petunjuknya. Makanya udah sampai disuruh take action di sini. Look for a sign. Hitungan bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kesuksesan baru akan hadir buat kamu yang jauh lebih sehat bentuknya. Kalau kamu ini bisa jalan. Kalau kamu akhirnya bisa dianterin sampai sini. Untuk kamu bisa dianterin sampai sini, kamu harus punya keyakinan dan kekuatannya untuk mau diarahkan ke sini. Karena untuk melepas ini nggak gampang. Untuk mengambil langkah ini penuh dengan dilema. Tapi kalau kamu bener-bener cernak pesan aku dari awal, pasti kamu akan terdengar suara ketukan hatimu ini. Power nomor 3. Dan percayalah, suksesmu nggak kemana. Rezekimu nggak kemana ini. Ya, hitungan bulan dari sekarang banyak banget perubahan-perubahan positif bisa terjadi di kamu. Kalau kamu bisa yakin sama ini. Bawah decknya di sini, ask your angels. Bahwa dalam doa kamu lagi minta petunjuk penerangan jalan ke arah keselarasan dalam ke jalan sukses ya. Kamu bisa doain kok. Kamu bisa bawa dalam doa kamu maksudnya. Ini kan ada ask your angels. Bawahnya, ya udah yang tadi aku bilang perubahan besar. Bukan hanya perubahan besar tapi big happy. Kata kuncinya tuh di sini, happy. Big happy changes, perubahan-perubahan besar yang akan selaras dengan kebahagiaan kamu akan datang. Yaitu sukses. Ya, bawa deck ya, kamu sudah siap, you are ready. Ini nggak lama. Hitungan bulan banyak perubahan. Kamu sudah siap untuk perubahan ini kalau kamu mau. Ya, gitu. Itu petunjuknya. Power nomor 3. Sampai di sini aja. Semoga bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Oh ya, sebelumnya di sini ada beberapa energi zodiak yang hadir. Ini bisa kamu atau siapapun yang berperan dalam perjalanan ini. Ya. Di sini ada Leo. Ya, di bawah deck kita ada kartu Strength. Leo, ada Faith ya, takdir, energi takdir di sini, dan Trust. Ya. Ya, jadi Faith takdir ini ngomongin Scorpio, ada ya, Aquarius, Taurus, Fixed Signs ada, dan
2 zodiak lagi yang hadir di sini. Jangan terlalu terpatok sama ini, aku cuma kasih energinya aja. Ya, Cancer ada di sini dengan Chariot. Ya. Ya, Scorpio dengan Death ya, tadi aku udah bilang. Ya, itu sih zodiak-zodiak, kayak aku nggak nemu lagi. Iya. Oke, perputaran hidup ada untuk kamu. Pahala nomor 3. Ya, jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channelku, videoku, silakan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ, silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Namanya Winsiling. Kamu bisa sama ya seperti nama channel YouTube ini. Kamu mau tanya-tanya dulu, silahkan kontak saja. Biasanya aku akan langsung kirim katalognya untuk personal reading dan lain-lain, untuk kamu bisa baca-baca terlebih dulu cara ketentuannya bagaimana. Ya, dan ya, ada personal reading, ada spiritual mentoring bagi yang mungkin mereka yang masih kebingungan sama spiritualitas diri. Ya, lalu ada tarot mentoring juga, itu bagi yang memang hanya serius, yang benar-benar mau serius untuk belajar tarot sebagai media spiritual. Ya, intinya apapun yang tersedia berlaku bagi apapun, siapapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang hanya diperlukan saja. Apapun situasinya, pasti akan ada petunjuk ya. Dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Terima kasih banyak Pak nomor 3 atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh. Ya, semoga semua yang terbaik, semua dilancarkan, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck dalam perjalanan kamu. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya, Pak nomor 3. Terima kasih banyak. Take care and have a nice day. Bye-bye. See you.